KKN IKDR Posko Asik. Bersama saya Nur Aslamiyah. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 1, yaitu materi adab sholat dan adab dzikir. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ya guys, dengan like, komen, dan subscribe video ini dan share ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih, selamat belajar dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu kelas 7? Alhamdulillah ya, luar biasa. Kalian emang semangatnya luar biasa. Hari ini nihil ya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan, Ibu akan mengulang kembali pembelajaran pada minggu kemarin. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin belajar tentang apa? Ya, bagus. Kemarin belajar tentang 3 tema, yaitu taubat, khauf, dan taat. Nah, di sini Ibu akan mengulas kembali. Yang pertama yaitu taat. Apa itu taat? Taat adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi menjadi perintah harus kita jalankan dan menjadi larangan harus kita tinggalkan. Itulah taat. Dan yang kedua, ada yang masih tahu apa? Khauf. Ya, betul. Yang kedua adalah khauf. Khauf adalah merasa takut. Jadi kita sebagai hamba Allah selalu merasa takut kalau kita mau melakukan hal yang kurang baik, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Dan yang ketiga yaitu taubat. Apa itu taubat? Taubat adalah tidak mengulangi perbuatan yang kedua kali. Misal hari ini ada orang mencuri. Nah, ketika dia mencuri, dia ketahuan, akhirnya dia tertangkap. Terus selanjutnya dia taubat, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah yang dinamakan dengan taubat. Untuk pada hari ini kita nanti akan belajar tentang adab sholat dan adab dzikir. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terkait tentang adab sholat dan adab dzikir? Tujuannya adalah yang pertama, menambah kekhusyuan kita dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, menambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga, menjaga keistiqomahan kita untuk senantiasa selalu bersujud kepada Allah. Untuk materi pada pagi hari ini, mari kita bahas bersama-sama. Untuk hari ini kita akan belajar tentang adab sholat dan adab dzikir. Ada yang tahu apa itu adab dan apa itu sholat? Kata adab dan sholat tidak asing lagi ya terdengar di telinga kita. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa adab yang harus kalian ketahui. Sebelum Ibu sampaikan, Ibu akan mengupas apa itu adab. Adab adalah suatu perilaku atau tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sholat itu mempunyai 2 makna. Makna secara bahasa dan makna secara istilah. Menurut bahasa, sholat adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah seperangkat perkataan, perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah yang dimaksud dengan adab sholat. Terus, dalam menjalankan ibadah sholat, seorang muslim itu wajib untuk mengerjakan, jangan sampai meninggalkan sholat. Minimal sholat yang harus kita kerjakan adalah sholat yang 5 waktu. Itu minimal ya. Kalau kita mau melengkapi sholat-sholat yang lain, itu malah tambah bagus. Anak-anak ibu juga kalau di rumah mau menambahkan tambahan sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya, itu malah tambah bagus. Nah, menambah ketebalan kita dalam menjalankan ibadah sholat. Terus ibadah sholat itu
dilakukan pada usia 7 tahun. Kita mulai sejak usia dini. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ya, usia 7 tahun itu sudah dilatih untuk mengerjakan sholat. Apabila anak kok tidak mau mengerjakan sholat, maka orang tua itu mempunyai hak untuk memukul. Nah, memukul bagian-bagian tertentu yang sekiranya anak itu mampu dan bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat. Ketika seorang muslim mengerjakan ibadah sholat, maka dia harus menata hati, menata pikiran, agar senantiasa diberikan kesabaran dan lapang dada dan keikhlasan dalam mengerjakan ibadah sholat. Karena dalam mengerjakan sholat itu jangan sampai ada kata tergesa-gesa. Apa anak-anak? Ya, jangan sampai ada kata tergesa-gesa. Kita menjalankan ibadah sholat itu harus apa? Harus menikmati, harus khusyuk, harus ikhlas dengan penuh keyakinan. Seperti yang tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ayo kita baca bersama-sama, Ibu Tirin ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya apa? Yang artinya jadikanlah sabar dan sholatmu itu sebagai pertolonganmu. Sesungguhnya itu sangat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi di dalam kandungan Quran surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang anjuran untuk senantiasa bersabar. Karena di dalam mengerjakan ibadah sholat itu Allah akan memberikan pertolongan kelak untuk menuju pintu surga. Nah, di sini untuk memantapkan kalian agar kalian itu tambah semangat dalam mengerjakan sholat, Ibu akan menayangkan sebuah cuplikan video yang sekiranya nanti kalian bisa mengambil hikmahnya. Selamat menonton. Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang saya ngomong nanti dulu kok. Gak bisa dibiarin nih. Hah? Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya, sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh? Oh, belum, Oma. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi Kanusa siramin air ke muka Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah. Ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun. Boleh nggak sholat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu. Ngarang. Iya. Rara tahu kok. Kamu yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisap kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Uma? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh.
Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena hukumnya... Iya, Ma, iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Uma, kita berangkat dulu ya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Nah, gimana? Tadi sudah melihat ya tayangan video yang Ibu tayangkan tadi. Itu menginspirasikan kita agar kita senantiasa semangat dalam menjalankan ibadah. Karena sholat itu hukumnya wajib, maka harus dilakukan dengan ikhlas dan sabar. Lanjut saja, Ibu akan menyampaikan beberapa adab yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pahami untuk mengerjakan sholat wajib. Adab yang pertama yaitu menjaga waktu dan batasan-batasannya. Jadi dalam mengerjakan ibadah sholat itu harus senantiasa menjaga waktu. Kalau sudah terdengar suara adzan, maka kita harus bergegas menjalankan ibadah sholat. Kita harus mengambil air wudhu dan pergi ke masjid ataupun di rumah kalau mau mengerjakan ibadah rumah jamaah. Adab yang kedua dalam mengerjakan ibadah sholat adalah memakai pakaian yang rapi, indah, dan menutup aurat. Seperti yang terkandung di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika kalian memasuki masjid. Jadi anjuran untuk memakai pakaian yang indah, pakaian yang rapi, dan pakaian yang menutup aurat. Terus poin yang ketiga, adab dari sholat adalah menjaga tempat, mencari tempat yang bersih, suci dari najis. Jadi ketika sholat itu hendaknya tempatnya juga harus diperhatikan ya. Tempatnya itu harus bersih, tempatnya itu harus suci dari najis. Jangan kita itu sembarangan, tempat yang kita duduki harus memilih tempat yang suci. Kalau enggak, kita harus membersihkan tempat itu terlebih dahulu. Poin yang keempat yaitu menjaga kekhusyuan sholat. Bagaimana sih cara untuk menjaga kekhusyuan sholat? Yaitu dengan cara kita itu beranggapan bahwa kita itu hari ini terakhir hidup, seakan-akan besok kita itu meninggal. Sholatlah kalian seakan-akan besok itu meninggal. Nah, dengan cara itu ajaran pada Kanjeng Nabi dulu bahwa ketika kita mengerjakan sholat itu ibarat kita itu hari ini itu kita terakhir di dunia, maka sholat kita akan lebih khusyuk. Terus poin yang kelima yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi ketika kita itu mengerjakan ibadah sholat, maka itu kita harus merasa rendah kepada di hadapan Allah. Karena pada dasarnya sholat itu adalah komunikasi antara hamba sama sang pencipta. Jadi senantiasa kita harus serendah-rendahnya di hadapan Allah pada saat melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu tadi 5 adab yang harus anak-anak pahami, anak-anak ketahui, dan anak-anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa adik-adiknya, ponak-ponaknya itu dikasih tahu agar kalau mau mengerjakan sholat itu tahu adab-adabnya. Ya, paham kan? Paham, alhamdulillah. Terus untuk poin selanjutnya yaitu terkait tentang adab zikir. Terkait tentang adab zikir. Ada yang tahu apa itu zikir? Anak-anak ibu, apakah ada yang tahu zikir itu apa? Iya, betul. Zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi dimanapun, kapanpun, dan kapanpun itu kita berada senantiasa untuk selalu mengingat keagungan Allah. Kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti kalimat la ilaha illallah, seperti kalimat astagfirullah. Apalagi sehabis sholat, hendaknya ketika sehabis sholat kita jangan langsung bergegas berdiri meninggalkan tempat duduk kita, tempat sholat kita. Kita berhenti sejenak untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita berhenti sejenak untuk mengagungkan nama Allah, ya. Seperti itu ya anak-anak ibu. Kalau di rumah kalian kan habis sholat, jangan langsung berdiri. Kalian harus
membaca kalimat-kalimat thayyibah dulu, kalimat istighfar terlebih dahulu ya, agar hati kita itu menjadi tenang, tentram, dan hati kita itu tidak gelisah. Nah, seperti itu. Terus di dalam zikir nanti ibu akan menayangkan cuplikan video juga agar kalian lebih semangat lagi untuk mengerjakan zikir. Nah, di dalam ibadah zikir ini ada pada zikir ada banyak beberapa poin yang akan ibu sampaikan, tapi ibu akan menyampaikan terlebih dahulu di dalam zikir itu terdapat dalil di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ayo anak-anak kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berikilah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi anjuran untuk kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah zikir sebanyak-banyaknya ya. Apalagi sehabis sholat kita harus mengerjakannya, kita harus berzikir kepada Allah. Nah, di sini ibu akan menayangkan video. Nanti kalian pahami ya, supaya apa? Supaya kalian lebih semangat untuk mengerjakan ibadah zikir. Selamat menyaksikan. Ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Aisyah, lebih baik kau duduk dulu sebelum berdoa sejenak. Iya, Bu. Nah, ini kesempatan kita. Iya, semoga bos setan senang. Ayo cepat tiupkan hawa ngantuk. Iya. Nampaknya akan berhasil. Ayo teruskan niupnya. Ayo. Masih kurang lama ya, Bu. Apa sih yang mereka baca? Aku tidak mengerti. Aku kan mengantuk. Cepat baca istighfar, sayang, biar tidak ngantuk. Ya. Astagfirullahaladzim. Mereka sedang berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Berdoa itu caranya bagaimana, Bu? Perhatikan ibu baik-baik ya, sayang. Pertama-tama kita harus minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Terus apa lagi, Bu? Wah, tadi katanya sudah ngantuk. Itu kan tadi, Bu. Sekarang udah nggak lagi. Anak ibu memang paling pintar. Berikutnya kita harus membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Lalu setelah itu membaca hamdalah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dilanjutkan dengan membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan setelah itu menyampaikan doamu meminta sesuatu kepada Allah. Enaknya minta apa, Bu? Terserah Aisyah. Aisyah boleh mendoakan ibu, ayah, kakek, biar panjang umur, atau Aisyah bisa minta sesuatu kepada Allah. Baiklah kalau begitu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, anak ibu pintar. Nah, gimana tadi videonya tentang adab zikir? Tadi kan videonya tentang ketika habis sholat terus melafalkan kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat yang mengandung kalimat-kalimat thayyibah ya. Semoga dengan tayangan yang ibu putarkan tadi menambah semangat anak-anak ibu untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Selanjutnya adab-adab yang harus kalian ketahui. Di sini ibu akan menyampaikan beberapa adab. Jadi melakukan zikir itu juga harus tahu adabnya, nak, ya kan? Ya, bagus. Adab yang harus kalian ketahui ketika berzikir. Yang pertama yaitu mengharap ridho Allah. Jadi anak-anak ibu kalau mau berzikir itu hanya mengharap ridho siapa? Ya, hanya mengharap ridho Allah semata. Jadi mantap, yakin dan ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua, ketika mau berzikir usahakan menghadap kiblat. Nah, apalagi kan kita kan kalau sehabis sholat kan menghadap kiblat ya, kita sholat kan menghadap kiblat. Nah, sebaiknya ketika kita usai sholat kita berzikir kita menghadap kiblat. Terus yang ketiga yaitu tempatnya harus bersih dan suci. Ketika kita mau berzikir kita harus cari tempat yang bersih dan suci, karena pada dasarnya berzikir itu untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa dan pikiran. Apabila kita berzikir kok tempatnya kotor, tempatnya kurang bersih, maka apa yang terjadi? Maka kita tidak akan bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan jiwa. Terus selanjutnya, adab selanjutnya yaitu mencari tempat yang suci. Mencari tempat yang sunyi atau sepi. Kenapa Bu kok harus sepi dan sunyi? Iya, karena ketika kita mau berzikir kok tempatnya itu ramai, banyak orang, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan khusyuk, kita tidak akan bisa menghayati, dan kita tidak bisa tenang untuk melaksanakan ibadah zikir. Nah, itu anak-anak adab-adab yang harus kalian pahami, dan ibu harap kalian bisa mengaplikasikan adab-adab yang sudah ibu sampaikan tadi, dari adab sholat sampai adab zikir. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Ya, alhamdulillah. Anak-anak ibu kan sangat cerdas, luar biasa, pasti paham ya. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait tentang adab sholat dan zikir. Untuk minggu yang akan datang, jangan lupa kalian tetap belajar, tetap semangat. Minggu depan kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian anak-anak ibu belajar di rumah. Minggu yang akan datang kita bahas bersama-sama. Semoga pembelajaran yang pada pagi hari ini kita sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua, bermanfaat untuk kalian semua, dan kedepannya menjadi lebih baik, istiqomah, dan lebih semangat dalam mengerjakan ibadah sholat ataupun ibadah lainnya. Cukup sekian yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.